Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan jurnal kami tentang IGCC. Jurnal pertama adalah Energy Evaluation of IGCC Power Generation with a Carbon Capture System. Lalu jurnal yang kedua adalah Finding Synergy Between Renewables and Coal, Flexible Power and Hydrogen Production from Advanced IGCC Plants with Integrated CO2 Capture. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Judika Yerumi Alaman Malau dengan NIM 145230013. Saya Muhammad Ikrar Farel dengan NIM 1452308. Saya Revaldo Immanuel Sianturi dengan NIM 145 23026. Saya Arifin Firmansyah dengan NIM 145230449. Next. Oke, pertama apa itu IGCC? IGCC yaitu Integrated Gasification Combined Cycle adalah sistem pembangkit listrik yang menggunakan gasifikasi sebagai langkah awal untuk mengubah bahan bakar padat seperti batu bara, biomasa, atau minyak berat menjadi gas sintesis. Gas sintesis ini kemudian dibakar dalam turbin gas untuk menghasilkan listrik. Nah, sisa energi panas dari pembakaran syngas dimanfaatkan dalam turbin uap melalui siklus gabungan untuk meningkatkan efisiensi konversi energi. Next. Selanjutnya ada komponen utama IGCC. IGCC sendiri mempunyai tiga komponen utama. Yang pertama itu ada gasifier, kedua ada gas cleaning, dan yang ketiga ada turbin gas dan turbin uap. Untuk cara kerja sendiri akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Di sini ada ilustrasi videonya. Pertama-tama itu batu bara dan oksigen dimasukkan ke dalam gasifier, lalu diberi panas dan tekanan yang tinggi hingga menjadi syngas. Lalu syngas yang masih terdapat polutannya dibersihkan dalam gas cleaning untuk menghilangkan sulfur dan amonianya. Setelah bersih, syngas dimasukkan ke dalam turbin gas untuk energinya diubah menjadi energi listrik. Sisa gas yang ada dalam turbin gas dimanfaatkan untuk memanaskan air, dan uapnya diubah menjadi energi listrik dalam turbin uap. Next. Selanjutnya ada keterkaitan isu energi dan lingkungan. Yang pertama ada terkait Paris Agreement. Negara-negara di seluruh dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dengan target paling ambisiusnya itu 1,5 derajat Celcius. Nah, dengan penggunaan IGCC ini sendiri diharapkan itu dapat mengurangi emisi karbon yang nantinya dapat mengurangi peningkatan kenaikan suhu global, dan pada akhirnya Paris Agreement diharapkan dapat tercapai. Lalu keterkaitan yang kedua ada ketahanan pangan dan pemanasan global. Gas rumah kaca menyebabkan perubahan pola iklim yang mempengaruhi produksi pangan. Kekeringan dan curah hujan yang tidak menentu dapat mengancam ketahanan pangan global. Lalu peningkatan suhu global juga dapat berdampak pada ekosistem, spesies, dan pola cuaca. Dengan eh, tercapainya Paris Agreement tersebut diharapkan keterkaitan isu yang kedua ini juga dapat diatasi. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam jurnal yang tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dan eksperimen laboratorium untuk menguji kondisi pemakaian dan komponen IGCC dalam skala kecil. Yang kedua adalah melakukan simulasi proses dan analisis ekonomi untuk mengkaji efisiensi energi, biaya penghindaran CO2, dan kinerja finansial dari pabrik IGCC. Lalu metode ketiga adalah studi kasus, yaitu dengan mengevaluasi pembangkit IGCC yang sudah ada. Next. Selanjutnya ada kelebihan IGCC. Yang pertama tuh efisiensi energi yang lebih tinggi.
teknologi IGCC ini memanfaatkan siklus gabungan antara turbin gas dan turbin uap untuk mengoptimalkan penggunaan energi dari bahan bakar. Proses ini meningkatkan efisiensi konversi energi menjadi listrik hingga mencapai 40-50%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik konvensional, yaitu 33-35%. Karena itu, IGCC mampu memanfaatkan energi panas sisa dari pembakaran syngas. Kelebihan yang kedua yaitu ada emisi yang lebih rendah. Salah satu keunggulan utama IGCC adalah kemampuannya dalam mengurangi emisi polutan. Proses gasifikasi yang dilanjutkan dengan pembersihan sehingga sebelum dibakar memungkinkan pengendalian emisi yang lebih baik, termasuk pengurangan sulfur dioksida, nitrogen oksida, serta partikel abu. Next. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan IGCC itu juga ada dua. Yang pertama, biaya yang lebih tinggi. Salah satu tantangan terbesar dari IGCC adalah biaya investasi awal yang lebih besar dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional. Kompleksitas teknologi yang dibutuhkan seperti gasifier, pembersih gas, serta komponen siklus gabungan membuat biaya konstruksi dan operasionalnya jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah teknologi dan kompleks. IGCC melibatkan beberapa tahap teknologi yang terintegrasi mulai dari gasifikasi, pembersihan gas, hingga proses siklus gabungan antara turbin gas dan uap. Kompleksitas ini menambah tantangan dalam hal pengoperasian dan pemeliharaan, serta meningkatkan risiko gangguan operasional. Next. Next. Perbandingan dengan sumber energi lain. Ada 3. Yang pertama itu pembangkit listrik batu bara konvensional. Efisiensinya itu IGCC memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Emisinya juga IGCC lebih unggul karena mampu membersihkan syngas sebelum dibakar. Lalu untuk biaya pembangunannya lebih mahal. Lalu yang kedua ada energi terbarukan, tenaga surya dan angin. Efisiensi energinya tidak memerlukan proses konversi bahan bakar sehingga efisiensinya lebih sederhana dan langsung. Untuk emisinya, energi terbarukan tidak menghasilkan energi selama operasinya. Untuk biayanya, IGCC lebih stabil dalam menyediakan listrik tanpa ketergantungan pada kondisi cuaca. Next. Yang ketiga ada energi nuklir. Efisiensi energinya, teknologi nuklir ini menawarkan efisiensi yang cukup tinggi, yaitu 33-37%. Untuk emisinya, energi nuklir bebas emisi karbon selama operasinya. Untuk biayanya, kedua teknologi ini memiliki tantangan dari sisi biaya investasi yang tinggi dan kompleksitas teknologi. Next. Oke, selanjutnya untuk studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus dari Mitsubishi Power, di mana Mitsubishi Power ini sudah memiliki pabrik IGCC yang berbasis di Jepang. Jadi sama seperti cara kerja IGCC yang sudah dijelasin tadi, Mitsubishi Power ini uh, menggabungkan gasifikasi batu bara dengan siklus gabungan, yaitu siklus Rankine dan siklus Brayton, menghasilkan energi yang lebih bersih dan efisien. Nah, untuk keunggulannya, yang pertama yaitu efisiensinya lebih tinggi. Kemudian, emisi karbon lebih rendah. Untuk yang ketiga, dapat menangani batu bara kualitas rendah. Di mana kalau misalkan dalam um, pembangkit listrik bahan bakar batu bara yang konvensional itu sulit untuk menggunakan batu bara dengan suhu leleh abu yang rendah. Nah, sedangkan dalam IGCC ini, um, maksudnya itu jadi dalam pembangkit listrik terminal berbahan bakar batu bara konvensional, itu mereka kan sulit untuk mengubah um, bahan batu bara berkualitas rendah. Sedangkan untuk IGCC ini dia lebih banyak opsinya untuk menggunakan bahan batu bara. Dan yang terakhir yaitu limbah olahan dapat dimanfaatkan kembali. Nah, jadi untuk yang poin keempat akan saya jelaskan setelah kekurangan
dua ini. Jadi untuk kekurangannya itu biaya investasinya tinggi dan sistemnya kompleks dan membutuhkan teknologi perawatan tingkat tinggi. Nah, kembali ke keunggulan yang keempat tadi, limbah olahan dapat dimanfaatkan kembali. Sebagai ilustrasinya ini perbandingan eh, abu abu limbah yang dihasilkan dari yang sebelah kiri itu dari pembangkit listrik konvensional dan yang kanan itu yang IGCC. Di mana IGCC ini mengeluarkan abu dalam bentuk terak kaca. Dengan massa yang sama, volume dia lebih sedikit, lebih kecil. Selain itu, terak kaca juga dapat dimanfaatkan dalam membuat semen ataupun sebagai aspal jalan. Terakhir, kesimpulannya IGCC adalah sistem pembangkit listrik mengubah bahan bakar padat seperti batu bara atau biomasa menjadi gas sintetis melalui gasifikasi. Gas ini dibakar dalam turbin gas untuk menghasilkan listrik, sementara panas sisa digunakan dalam turbin uap untuk meningkatkan efisiensi. Tahapan utama IGCC itu ada 3, ada gasifikasi, pembersihan gas, dan pembangkit listrik. Dan komponen utamanya itu ada 3 juga, gasifier, gas cleaning, turbin gas, dan turbin uap. Berikut daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang kami, data dari jurnal-jurnal yang kami ambil. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Aku mau nanya dong, boleh nggak? Boleh, boleh. Gini, tadi itu kan aku lihat kayak salah satu keunggulan dari IGCC itu kan efisiensinya lebih tinggi ya. Nah, aku mau nanya, itu berapa efisiensinya, terus kenapa dikatainnya lebih tinggi? Yang ini ya. Mm-mm. Ya, jadi ini kan dikatakan efisiensinya lebih tinggi. Nah, kalau berdasarkan dari website Mitsubishi Power-nya itu, bisa kalian baca juga, mereka tuh memiliki efisiensi itu sebesar 42%. Sedangkan untuk em, pembangkit listrik tenaga uap yang konvensional, itu mereka di kisaran 30%. Jadi ada perbedaan sekitar 12%. Yang dimana itu kalau dalam skala besar itu sangat berpengaruh gitu. Oke, makasih. Ada pertanyaan lain? Gue oke, mau nanya. Kalau misalnya di suatu tempat tuh pengen mengurangi emisi karbon, tapi tetap mengandalkan bahan bakar fosil, apakah IGCC ini jadi pilihan yang lebih baik dibandingkan membangkit batu bara konvensional atau energi terbarukan? Sebentar ya. eh Mungkin IGCC bisa menjadi pilihan yang baik dibanding pembangkit eh, batu bara yang konvensional. Kayak misalkan kalau di satu tempat tuh cadangan batu baranya besar, IGCC itu bisa membantu buat mengurangi emisi tanpa meningkat yang ada gitu. Meski biaya awalnya kayak lebih mahal kayak tadi kan kekurangannya kayak biayanya mahal. Tapi IGCC lebih bersih, lebih efisien buat jangka panjang gitu. Paling itu.
Oke, menjawab. Terima kasih. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kalau dari kita mungkin itu aja sih. Aman. Oke, mungkin boleh ditutup, Jud. Oke, eh, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Selamat malam.